Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk free online workshop pada pagi hari ini. Jadi kita akan membahas tentang ChatGPT use cases dan intinya gimana cara kita menggunakan ChatGPT API untuk keperluan kita. Jadi perlu diketahui teman-teman, mungkin yang kita biasa gunakan ChatGPT itu untuk text generation aja atau menanyakan sesuatu ke ChatGPT. Tapi pada dasarnya ChatGPT itu dia bisa melakukan yang namanya reasoning terhadap sebuah teks dan kita bisa memberikan beberapa task NLP atau tugas-tugas NLP ke ChatGPT yang mungkin biasa kita gunakan untuk menggunakan algoritma-algoritma biasanya. Jadi kalau sebenarnya teman-teman butuh develop sesuatu yang cepat seperti kayak prototype atau sebuah software yang mungkin masih masuk budgetnya dengan ChatGPT API yang berhubungan dengan teks, trust me, ChatGPT API itu sepowerful itu. Bahkan aku pernah menggunakannya untuk sebuah project untuk menganalisa hasil OCR. Jadi aku melakukan OCR kepada sebuah gambar untuk mengekstraksi sebuah data di dalamnya, dan ChatGPT aku suruh untuk melakukan beberapa analisa dari teks-teks yang diekstrak di OCR tersebut. Dan memang teks yang biasanya aku suruh ekstrak dari ChatGPT itu adalah teks-teks yang biasanya formatnya cukup abstrak dan tidak umum, seperti kayak poster dan banyak lagi lah kayak gitu. Dan dia cukup handal dalam melakukan ekstraksi tersebut. Bahkan dia bisa melakukan typo correction jika seandainya ada yang salah kata-katanya di dalam teks OCR tersebut secara otomatis, as long as budgetnya masuk ya. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan untuk melakukan mengakses ChatGPT API. Yang pertama adalah teman-teman harus login dulu ke akunnya teman-teman. Setelah teman-teman login ke akunnya ChatGPT API, teman-teman bisa cari tutorialnya. Di dokumentasinya pun juga cukup membantu. Kemudian teman-teman bisa memasukkan payment methodnya. Nanti di situ sudah ada caranya. Silakan teman-teman masukkan debit cardnya teman-teman. Cuman untuk sementara memang bank yang support untuk international payment itu salah satu yang aku pakai adalah Jago Syariah. Jadi teman-teman bisa menggunakan bank Jago Syariah untuk melakukan international payment untuk mengakses si ChatGPT API-nya. Setelah mungkin teman-teman create secret key dan langsung bisa di-download. Intinya nanti bentuknya seperti ini. Kalau sudah di-download si API key-nya, yang teman-teman bisa lakukan adalah kembali ke sini dan membuat file .env. Oke. Ini .env-nya nggak aku tunjukin karena itu API key yang aku gunakan, damai.env. Kemudian memasukkan ini OpenAI key sama dengan your OpenAI key. Contoh OpenAI key-nya adalah 123456789 kayak gitu lah, let's say kayak gitu. Tapi dimasukkannya ke .env ya, bukan dummy.env. Dummy.env ini cuma buat presentasi aja. Kemudian kalau sudah, teman-teman yang bisa dilakukan adalah install beberapa modul ini yang teman-teman butuhkan, yaitu yang pertama adalah pip install OpenAI dan python.env. Setelah teman-teman install OpenAI dan python.env, nah sekarang saatnya kita mulai bereksperimen. Kita akan mencoba untuk membuat beberapa aplikasi, yaitu aplikasi yang pertama adalah Translate, di mana kita bisa mentranslasikan sebuah bahasa ke bahasa lain dengan ChatGPT API, yang mungkin biasanya kita melakukannya menggunakan Google Translate. Nah, di sini kita pertama import OpenAI. Setelah kita import OpenAI, kemudian kita juga from .env import load.env, dan kita juga perlu import os untuk akses si environment variabelnya.
Pertama teman-teman jalanin load.env terlebih dahulu, kemudian open OpenAI dot API key sama dengan os.getEnv, yaitu OpenAI key. Sebetulnya os.getEnv ini juga bisa di generate menggunakan export. Ya intinya ini operating system variable yang ada di level operating system. Jadi ya teman-teman bisa pakai juga kayak gitu. Oke, karena ini sudah aku definisikan OpenAI.api key sama dengan os.getEnv OpenAI key. Kita langsung ke sini aja. Kemudian kita masuk bukan playground tapi ke sini di bagian dokumentasi. Nah, di sini kalau kita baca dia ada dua tipe, yaitu chat completion sama text generation. Nah, sebelum itu mungkin kita coba terlebih dahulu untuk mengcopy. Oke, mungkin from OpenAI. From OpenAI import OpenAI. Kita coba untuk jalankan komen yang ada di sini. Kita copy, kita paste, dan kita print response dot choices 0 dot untuk ngeceknya bisa di sini ya, response kan ini responsnya ya. Di sini ada choices, kita ambil index ke 0 karena ini list. Kemudian kita ambil dot message dan dot content. Kita coba Python translate py. By packet to the client or by setting the OpenAI API key environment variable OpenAI API key. Oke, bentar. Wait second. Kayaknya ada kesalahan. Saya izin untuk stop bentar. Maksudnya aku share screen, aku stop karena aku mau berurusan sama .env. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh ini kita menggunakan chat completion ya buatannya. Nah, kita akan lanjut untuk membuat si translate. You are a translator system. Kita akan bikin you are a translator system with input Indonesian language, bahasa Indonesia language, and output is Spanish. So please ya kan kayak gitulah ya. Nah, terus di bagian ininya mungkin bisa kita hapus beberapa dan di sini kita bikin while true, dan kita gini, dan di sini kita berikan string tambahan bernama translator. Nah, di sini bahasa yang kita inputkan adalah user. Mungkin kita text sama dengan input user. Di sini kita akan membuat field input di terminalnya dan nanti akan diproses sama ini untuk menghasilkan translasi kayak gitu. Kita coba Python translate py. Oh ya, sorry.
Ini kontennya kita ganti teks. Nah, contoh tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itu translasinya. L 17 de Agosto de 1945 VL dia bla 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 bla, kayak gitu. Terus mungkin kalau kita kasih translasi lagi, contoh let's say kita akan membuat besok adalah hari ulang tahun bapak saya, kayak gitu. Nah, kayak gitulah. Nah, tapi di sini mungkin masih ada satu problem ya. Problemnya itu adalah let's say kita membuat contoh siapa Jokowi. Nah, apakah dia akan keluar translate? Nah, dia akan mengeluarkan keterangan tentang siapa itu Jokowi, bukan bahasa Inggris dari atau bahasa Spanyol dari siapa Jokowi, kayak gitu. Dan artinya kita perlu fix ini. Kita fix bisa dengan beberapa cara, yaitu kita bisa menambahkan teks string di sini, yaitu dengan tulis translate this. Jadi memang kalau kita bicara soal open AI ya, itu kita itu kayak ngoding tapi memberikan instruksi tapi menggunakan kata-kata kayak gitu. Ini kita coba jalankan lagi, dan kalau kita coba who is Jokowi, nah baru dia akan keluarnya sesuai dengan pertanyaannya. What is when kok who is Jokowi? Berarti inputnya bahasa Inggris masih bisa ke Spanish, but it's okay sebetulnya. Siapa, kapan terjadinya kemerdekaan Indonesia? Nah, dia akan menjadi sebuah pertanyaan, bukan menjelaskan sesuatu dengan bahasa Spanyol. Oke, kita sudah coba dengan menggunakan translate, menggunakan ChatGPT API, dan dia bisa bahasa cukup banyak untuk melakukan banyak hal. Jadi kalau teman-teman butuh sistem untuk melakukan translate, teman-teman bisa pakai ChatGPT API. Dan teman-teman bisa ketahui bahwa model yang kita gunakan itu bisa 3.5, dan bisa juga kita menggunakan model yang GPT-4 kayak gitu. GPT-4 Turbo Preview, GPT-4 biasa, sama GPT 3.5 yang mungkin bisa kita gunakan kayak gitu untuk chat completionnya. Dan teman-teman juga harus aware sama pricingnya. Kalau seandainya teman-teman pakai ChatGPT 4 tuh harganya cukup 100 kali lebih besar ya daripada ChatGPT 3.5. Jadi tergantung use case-nya teman-teman. Kalau seandainya 3.5 sudah bagus, ya udah nggak usah dipaksain ke ChatGPT yang 4. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat text summarization menggunakan ChatGPT API. Aku akan memberikan nama filenya summarize.py. Oh ya, tadi dummy.env nya bukan OpenAI key ya, tapi OpenAI API key gitu. Oke, ini kita copy aja semuanya. Nah, di sini you are a summarizer system. Summarizer system that you will summarize every input on
your system, terus kemudian dikasih summarize this, dan ini jadi summarization. Oke, kita coba langsung kita aja pakai si Python summarization-nya. Python summarize .py. Summarize. Oke, kita akan coba cari teks yang cukup panjang untuk dilakukan summarization. Kita akan coba mencari fotosintesis. Kita copy. Kita coba paste di sini. Oke, mungkin sebelum kita paste ke sistem, karena kita pakai sistemnya non GUI ya. Jadi kita pakai CLI, mungkin kita perlu paste dulu di sini, dan kita Ctrl X dan kita paste di sini. Nah, sip. Dia akan melakukan summary terhadap itu. Nah, ini adalah proses summary-nya. User summarization. Nah, ini fotosintesis adalah ini mungkin kita kasih jarak. Fotosintesis adalah proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan organik yang dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan bakteri dengan bantuan energi cahaya matahari. Proses ini penting bagi kehidupan di bumi karena menghasilkan oksigen dan merupakan cara asimilasi karbon. Cara penemuan fotosintesis dimulai dari penelitian Jan van Helmont pada abad ke-17 hingga penemuan lebih lanjut oleh Stephen Hills, Joseph Priestley, Jan Ingenhousz, dan Jean Saint-Pierre pada abad ke-18 dan seterusnya. Yang dimana memang cukup melakukan summary ya dari apa yang ada di dalam, apa yang teks yang kita inputkan, seperti itu. Dan selain si ChatGPT ini sebagai text summarizer, kita juga bisa mengaplikasikan dia sebagai classification. Again, ini kita copy. Kita akan mencoba untuk melakukan sentiment analysis ke dalam teks ini dengan menggunakan ChatGPT API. Ini kita update si sistemnya. You are sentiment analyzer system. Please output positive, negative, or neutral on every input I give. Oke, ini kita hapus summarize this-nya. Langsung di bagian konteks. Ini langsung kita ganti jadi sentiment. Contoh ya, saya suka sekali makan nasi goreng. Nah, dia akan sentimennya adalah positif. Positif. I love to eat fried rice. Positif. Jadi memang dia cuma ngeluarin positif, negatif, dan neutral. Kalau kita coba kasih pertanyaan, siapa itu Jokowi? Joko Widodo misalnya kayak gini mungkin. Nah, dia akan sentimennya neutral. Jadi mau kita kasih pertanyaan atau konteks apapun, dia hanya akan memberikan positif, neutral, negatif. Seperti kayak contoh, saya benci film ini.
dia jadi negatif kayak gitu. Dan ini bisa langsung kita aplikasikan untuk beberapa aplikasi yang kita butuhkan kayak gitu, untuk doing text analysis, untuk melakukan teks analisa dan melakukan mungkin beberapa aplikasi yang cukup sederhana. Dan mungkin selain translation, summarize, classification, nah di sini kita akan coba membuat sebuah text analyzer. Dan ini mungkin akan sedikit susah. Nah, untuk konteksnya sendiri itu adalah, ini mungkin kita copy ya. Untuk konteks yang mungkin akan kita lakukan adalah let's say kita akan untuk mencoba menganalisa dari sebuah output dari apa ya namanya, let's say OCR gitu ya. Oke, kita akan coba untuk melakukan text analyzer, di mana di sini kita akan mencoba mengekstrak sebuah tulisan ya, sebuah paragraf. Kita akan mencoba untuk mengekstrak sebuah paragraf menjadi beberapa menjadi beberapa menjadi beberapa value, mungkin menjadi beberapa nilai kayak gitu. Contoh yang pertama adalah kita kepingin summary dari teks tersebut. Summary dari teks tersebut. Setelah summary kita kepingin key take points dari teks tersebut, dan mungkin kata kunci keyword untuk teks tersebut, dan juga sentimen dari teks tersebut. Dan siapa aja aktor from the text. Jadi kayak siapa aja aktor atau orang-orang yang tertulis di dalam teks tersebut. Dan mungkin jika ada event, tolong sertakan tanggal atau tahun beserta eventnya. Oke, ini yang akan kita coba ekstrak. Betul teman-teman, tolong perhatikan betul online workshop pada pagi hari ini, karena insya Allah nggak akan aku upload di YouTube karena mungkin dengan beberapa alasan ya. Atau mungkin aku upload di YouTube tapi aku edit kayak gitu. But ya, nanti kita lihat lah apakah aku upload di YouTube atau enggak. Tapi intinya buat teman-teman yang datang, aku harap teman-teman perhatikan betul kayak gitu. Oke, yes. Cancel. Nah, kita akan coba untuk melakukan ini. Nah, you are a text analyzer system. You are a text analyzer system. You are a text analyzer system that will extract entity, mungkin itu extract value from text with this JSON format. Pertama yang kita butuhkan adalah aku lupa ya, nambahin kolom. Oke, with this JSON format
Pertama ada summarize. Kemudian ada key tag points. Kemudian ada keyword. Kemudian ada sentiment. Kemudian ada aktor, from aktor. Ini kita kasih penjelasan untuk aktor itu apa. A person who are involved inside the text. Kemudian terakhir adalah if there's even please if there's even in the story, nah, mungkin yang ini nanti dulu aja karena yang ini cukup susah sih untuk bikin promnya. Jadi yang ini nanti ini dulu, yang mungkin ini dulu aja. Oke, kita coba analyzer ya. Dan kita kepingin dia returnnya itu dalam bentuk JSON. Kita coba. Nah ini summarize-nya, key tag points, keywordnya fotosintesis, karbohidrat, tumbuhan, klorofil, oksigen, energi, asimilasi karbon, sejarah persamaan umum, sentimennya neutral, aktornya John Van Helmont, Stephen Hills, dan seterusnya. Mungkin di sini sebetulnya perlu apa ya, in JSON format. Mungkin bukan with this JSON format ya, with JSON format with these variables. Kita coba lagi. Sip, sesuai dengan yang aku inginkan. Dia summarize-nya kayak gini. Kemudian ada key tag points-nya dalam bentuk list, dan ada keyword, sentiment, sama aktor. Nah mungkin sekarang kita tambahkan untuk jika ada event chronological event with timestamp, koma timestamp, koma event. Oke, kita coba lagi.
chronological events pakai S supaya dia dalam bentuk list. Sip, menunjukkan pertumbuhan. Nah, ini sesuai dengan apa yang aku inginkan. 1600-an, Jan van Holmont melakukan percobaan tentang faktor-faktor pertumbuhan tumbuhan. Stephen Harris mengupayakan adanya faktor selain air, dan seterusnya. Gila, keren banget kan ChatGPT API. Dan ini sebetulnya kita bisa building juga seperti ini untuk menggunakan LLM yang versi lokal. Cuma memang untuk LLM yang versi lokal nanti untuk course-nya nanti masih aku buat dulu, kemungkinan mungkin rilis kalau nggak bulan depan atau 2 bulan lagi, atau bisa juga dalam format online class yang kayak machine learning on production, karena perlu penjelasan yang lebih komprehensif kayak gitu. Oke, saya rasa ini untuk online workshop pada pagi hari ini cukup cepat ya, tidak seperti online workshop, free online workshop biasanya sampai 1,5 jam atau 2 jam, karena memang untuk membahas sebuah tool itu ya ini yang bisa kita gunakan. Use casesnya ada translation, text analyzer, summarization, sama classification. Mungkin itu aja kalau dari aku. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.